Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukunna akhwat? Bagaimana kabarnya akhwat? Alhamdulillah baik Ustaz. Alhamdulillah. Oke. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Allahumma alimna ma yanfa'una wa nafa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu akhwat, insyaallah pada pertemuan malam hari ini kita akan kembali melaksanakan pembelajaran pada pelajaran sorof pada pertemuan malam hari ini. Oke. Sebelum kita masuk ke materi, mungkin kita akan absen dahulu akhwat. Oke, Ukti Ratna dia hadir. Ukti Ratna belum hadir ya. Lalu setelahnya Ukti Rayhana belum hadir. Lalu Ukti Anistia tidak hadir. Ukti Nur Fatihatur Rahmah hadir. Oke, hadir. Selanjutnya Ukti Astika Lukman tidak hadir. Lalu Ukti Dian Permanasari Hadirah Ustazah. hadir ya. Setelahnya Ukti Masita Maya hadir. Ukti Masita Maya hadir. Lalu Ukti Winda Azim Nur Hadirah Ustazah. Setelahnya Ukti Rabita hadir. Hadir Ustazah. Lalu setelahnya Ukti Mayrina hadir. Hadir Ustazah. Oke, baik. Itu saja akhwat. Kita masuk ke materi sorof.
akhwat sebelumnya di sini adakah sudah pernah belajar pelajaran sorof? Pernah, Ustazah. Belum pernah Ustazah. Jadi tadi sebagian sudah pernah belajar dan sebagian belum pernah belajar ya. Oke. Nah, jadi sebagaimana yang telah kita tahu kemarin ya, pengertian ilmu sorof itu ilmu yang pelajari tentang perubahan kata dalam bahasa Arab. Ya. Sekarang masuk ke ilmu tasrif. Ya, jadi tasrif dengan sorof itu sama. Jadi tasrif ini bentuk masdarnya. Jadi tasrif adalah bentuk masdar dari fi'il sorofa yusarrifu tasrif. Jadi sama ya, sama-sama membahas tentang perubahan kata. Kita baca ya pada modulnya. Ilmu tasrif secara bahasa adalah perubahan. Sementara secara istilah, tasrif adalah perubahan dari satu kata menjadi bentuk kata yang berbeda ya, dengan maksud yang diinginkan atau hasilkan makna yang lain. Ya, jadi untuk ilmu tasrif ada pengertian secara bahasa dan ada pengertian secara istilah. Jadi secara makna sama ya, yaitu sama-sama membahas tentang perubahan kata. Contoh dari ilmu tasrif adalah ya, dari fi'il kataba yaktubu. Kataba ya kemarin adalah fi'il apa? Ya masih ingat? Tadi Fi'il madhi. Ya, fi'il madhi kata kerja menunjukkan masa apa? Masa lampau atau masa yang akan datang? masa lampau. Ya, lampau. Fi'il madhi. Ya, lalu yaktubu. Ya, yaktubu ini fi'il apa, akhwat? Yaktubu Fi'il mudhari. fi'il mudhari ya. Fi'il Kata kerja mudhari. yang akan datang. Yang akan datang. Ya. Lalu uktub adalah fi'il amr ya, atau kata perintah. Iya, kata perintah. Lalu ada katibun. Katibun ini adalah isim fa'il atau dinamakan dengan pelaku atau subjek. Isim atau setelahnya ya, disebutkan maktubun. Maktubun adalah isim maf'ul. Jadi apa arti dari isim maf'ul? Isim maf'ul adalah isim yang dikenai pekerjaan. Isim yang dikenai pekerjaan. Ya. Jadi artinya adalah ya, tulisan. Ini adalah tulisan. Lalu maktabun. Maktabun ini adalah isim alat. Ya, isim alat. Jadi apa maksud dari isim alat? Maksudnya adalah suatu isim yang menunjukkan alat. Ya. Karena kata ba artinya adalah menulis. Maka alat yang ditujukan untuk pekerjaan menulis berarti meja. Jadi maktabun artinya meja. Isim alat ya, isim alat. Suatu yang digunakan untuk menulis itu berarti meja. Ya. Ya. Jadi kata banyak tubuh untuk katibun, maktubun, maktabun adalah masuk ke ilmu sorof atau ilmu tasrif. Ya. Yaitu
perubahan kata dalam bahasa Arab. Ya. Jadi silakan dihafalkan ya bentuk-bentuk dari fi'il madhi, mudhari, lalu amr, isim fa'il, isim maf'ul, dan isim alat. Jadi akan kita bahas lebih detail di pertemuan selanjutnya ya mengenai tasrif ya, perubahan kata. Oke, sekarang kita masuk ke bahasan dhamir. Oke, dhamir ya, ad-dhamiru ya. Ini adalah kata ganti. Dhamir adalah kata ganti. Secara gampang ya, dhamir adalah kata ganti. Atau kita baca pengertian dari dhamir ya. Dhamir adalah isim ma'rifah yang menunjukkan pembicara atau lawan bicara yang mana di dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai kata ganti. Di dhamir isim ma'rifah. Apa maksud dari ma'rifah? Apa yang dimaksud dengan isim ma'rifah? Kemarin kita sudah bahas isim. Isim adalah kata benda. Kata yang tidak menunjukkan waktu dan tidak berkaitan dengan waktu. Itu adalah isim. Sedangkan ma'rifah maksudnya apa? Maksudnya adalah isim yang sudah jelas maknanya. Itu disebut dengan isim ma'rifah. Isim yang sudah jelas maknanya. Oke. Lalu untuk isim ma'rifah ini ada bentuknya. Ya. Jadi untuk isim ma'rifah ya, bagaimana artinya adalah isim yang sudah jelas maknanya, ada tandanya ya. Isim itu bisa dikatakan ma'rifah ya. Jadi yang pertama adalah dhamir. Yang baru kita pelajari bentuk dari isim ma'rifah yang pertama adalah dhamir. Ya. Dan nanti juga akan kita dapati ya, kita pelajari itu suatu isim yang didahului oleh huruf alif lam. Juga nanti ada pembagian yang lain. Ini adalah yang sering kita dapati pada suatu jumlah atau suatu kalimat. Ya. Yang pertama dhamir dan yang kedua isim yang terdapat atau didahului oleh huruf alif lam. Disebut dengan isim ma'rifah. Ya. Oke. Jadi secara gampang dhamir adalah kata ganti. Saja ya. Dhamir adalah kata ganti. Lalu dhamir atau kata ganti dalam bahasa Arab terbagi menjadi dua. Yang pertama ada dhamir munfasil dan yang kedua ada dhamir muttasil. Ya. Jadi apa perbedaan antara keduanya? Dhamir munfasil ini dari kata fasl. Dari kata fasl itu artinya terpisah. Ya. Artinya terpisah. Ya. Maksud terpisah di sini apa? Maksudnya adalah terpisah dari kata sebelumnya. Ya. Terpisah dari kata sebelumnya. Ini fasal akhwat ya, kurang huruf L ya. Afwan di fasal ya. Artinya terpisah dari kata sebelumnya. Ya. Sedangkan untuk muttasil ya dari fiil ittasala yattasilu. Ittasala ittasala ya ittasala yattasilu. Artinya adalah bersambung ya, bersambung. Nah, maksud bersambung di sini apa? Yaitu suatu kata ganti yang bersambung dengan kata sebelumnya. Ya. Kalau munfasil terpisah dari kata sebelumnya dan mutasil itu bersambung dengan kata sebelumnya. Ya.
Jadi domirnya bersambung dengan kata sebelumnya menjadi satu kalimat ya atau satu kata. Sedangkan untuk fasil itu berbeda dengan kata yang ada di depannya. Oke. Nah, sekarang kita lihat pembagian dari domir. Ya. Jadi sudah kita bahas ya, domir ada dua bentuk atau dua macam. Yang pertama ada fasil, dan yang kedua ada domir muttasil. Nah, sekarang kita baca dulu untuk domir munfasil ya, domir yang terpisah. Dan juga untuk domir terpisah ini, dia cirinya adalah bisa mengawali suatu jumlah. Ya. Jadi yang pertama bisa mengawali suatu jumlah. Ya. Ini yang kedua, ia terpisah dari kata sebelumnya. Untuk domir munfasil. Sedangkan untuk domir muttasil, yang pertama, ya tidak bisa mengawali suatu jumlah. Dan yang kedua, bersambung dengan kata sebelum. Untuk domir muttasil. Oke. Dan sekarang kita baca untuk domir munfasilnya. Sekarang apakah suara masih putus-putus? Waktu masih Maya. Apakah sudah terus kadang putus-putus, kadang enggak gitu. Oh, lebih. Jadi jika putus-putus mungkin bisa diingatkan kembali akhwatnya. Barangkali ini mungkin sinyalnya kurang bagus ya. Ya, untuk domir munfasil silakan dibaca dari huwa sampai nahnu. Silakan dibaca Ukhti Winda ya. Ukhti Winda Azizah. Ya Ustazah. Huwa, dia laki-laki, huma, mereka berdua laki-laki, hum, mereka banyak laki-laki, hia, dia perempuan, huma, mereka berdua perempuan, hunna, mereka banyak perempuan, anta, kamu laki-laki, antuma, kamu berdua laki-laki, antum, kalian laki-laki, anti, kamu perempuan, antuma, kamu berdua perempuan, antunna, kalian perempuan, anna, saya laki-laki atau perempuan, nahnu, kami laki-laki atau perempuan. Baik, barakallahu fiik. Lalu untuk domir muttasil, ya, untuk domir muttasil silakan dibaca Ukhti Rabita. Silakan. Ustazah, munfasil Ustazah ya? Oke, boleh deh. Boleh untuk muttasil. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Oke, baik, barakallahu fiik. Mungkin dia boleh dibaca sekali lagi Ukhti Rahmah untuk domir munfasil. Ukhti Rahmah. Iya Ustazah, apaan? Yang mana tadi Ustazah? Mungkin langsung saja kita baca untuk domir muttasil. Domir muttasil.
sebelah kiri ya. Serta artinya Ustazah. Ya, serta artinya. Ad-dhamirul muttasilu ghaibun, orang ketiga laki-laki. Hu, dia laki-laki. Huma, mereka berdua laki-laki. Hum, mereka banyak laki-laki. Ghaibatun, orang ketiga perempuan. Ha, dia perempuan. Huma, mereka berdua perempuan. Hunna, mereka perempuan. Mukun, dua laki-laki. Ka, kamu laki-laki. Kamu berdua laki-laki. Kum, kalian laki-laki. Mukhatabatun, orang kedua perempuan. Ki, kamu perempuan. Kuma, kamu perempuan. Kunna, kalian perempuan. Mutakallim, orang pertama. Ya, sukun. Setelahnya sudah selesai belum ya? Saja Afan tadi keluar sendiri ininya. Oke, baik. Akan dilanjutkan. Tadi sudah selesai baca sudah. Sudah ya? Baik, barakallahu fiik. Ya, untuk dhamir muttasil dan dhamir munfasil. Ya. Jadi diperhatikan untuk perbedaan antara keduanya. Sekarang kita bahas dari dhamir munfasil dahulu. Jadi dhamir ya, baik itu dhamir munfasil atau dhamir muttasil, itu terdapat 14 ya. Jumlahnya ada 14 kata ganti atau dhamir. Ya. Untuk 14 kata ganti ini terpecah menjadi 3 golongan. Ya. Terpecah menjadi 3 bentuk. Yang pertama ada yang namanya dhamir ghaib. Ya. Ada yang namanya dhamir ghaib. Ya, dhamir ghaib atau orang ketiga. Ya. Dan yang kedua dhamir mukhatab atau kata ganti orang kedua. Dan yang ketiga dhamir mutakalim atau kata ganti orang pertama. Ya. Jadi untuk dhamir ghaib atau dhamir untuk orang ketiga itu terpecah lagi ya, untuk laki-laki dan yang perempuan. Jadi untuk kata ganti orang ketiga laki-laki atau ghaib itu ada 3. Yang pertama wa, huma, hum. Ya, dia laki-laki 1 orang, lalu huma ya, mereka berdua laki-laki. Lalu hum, mereka banyak laki-laki. Jadi mereka banyak ini jumlahnya berapa ya? Jumlahnya 3 sampai tak terhingga. Jadi dikatakan mereka banyak laki-laki cuma 3 atau lebih. Lalu untuk kata ganti ghaibatun atau dhamir ghaibah itu orang perempuan juga terdiri dari 3 kata ganti. Dia atau dia perempuan itu 1, lalu 2 mereka berdua perempuan, hunna mereka banyak perempuan. Jumlahnya 3 sampai lebih. Itu untuk dhamir ghaib dan ghaibah. Lalu untuk dhamir khatab atau kata ganti orang kedua tadi dari kata ganti anta, kamu laki-laki 1 orang, lalu antuma kamu berdua laki-laki, dan antum kalian laki-laki. Ya, jumlahnya 3 atau lebih. Lalu dhamir mukhatabah atau kata ganti orang kedua perempuan. Ya, ini dari kata ganti anti ya, yaitu kamu perempuan. Jumlahnya 1. Lalu antuma kamu berdua perempuan, dan antunna kalian perempuan banyak.
jumlahnya 3 sampai lebih ya, tak terhingga. Lalu kata ganti orang pertama atau mutakallim itu ana ya. Dan saya ini bisa dipakai untuk laki-laki atau perempuan ya. Jadi sama antara perempuan dan laki-laki menggunakan ana ya untuk saya. Lalu untuk kata ganti nahnu ya, atau kami atau kita ini juga sama ya, digunakan untuk laki-laki dan perempuan. Disebut dengan dhamir mutakallim. Khusus untuk dhamir mutakallim atau dhamir orang pertama, ini hanya ada 2. Yang pertama ana dan yang kedua nahnu. Ya. Nah ini ya, untuk dhamir munfasil bisa mengawali suatu jumlah. Jadi bisa di awal kita akan masuk ke contoh. Karena untuk dhamir muttasil sama pembagiannya ya antara dhamir ghaib, ghaibatun atau mukhatab, mukhatabatun atau mutakallim. Pembagiannya sama. Ghaib dari kata ganti huwa sampai hum, lalu ghaibah dari kata ganti hiya sampai hunna, mukhatab kata ganti anta sampai antum, mukhatabah anti sampai antunna, mutakallim ana nahnu. Ya. Tapi untuk dhamir mutasil ini bentuknya berbeda ya, tidak sama dengan dhamir munfasil. Ya. Diperhatikan untuk kata ganti huwa ya, pada dhamir mutasil itu hanya disebutkan huruf hanya saja, yaitu hu. Ya. Huruf wawunya tidak disebutkan, jadi hu yang perlu diperhatikan. Lalu untuk huma hum sama seperti dhamir munfasil, tidak ada yang dihilangkan. Ya. Jadi huma hum sama. Lalu untuk dhamir hiya ya, atau dia perempuan, yang dipakai hanya huruf hanya saja. Namun ha diakhiri oleh huruf alif yaitu ha. Ya. Dan huruf ya-nya dihilangkan. Lalu untuk dhamir huma dan hunna, nah ini huma dan hunna juga sama ya antara dhamir muttasil dan dhamir munfasil bentuknya. Lalu untuk dhamir anta yang disebutkan hanya huruf kaf. Jadi berbeda dari bentuk dhamir munfasilnya. Ya. Bukan huruf ta yang disebutkan, tapi huruf kaf. Kaf yang berharokat fathah. Ya. Itu adalah dhamir muttasil untuk kamu laki-laki atau anta. Dan untuk dhamir antuma dan antum, nah ini juga tidak ada yang disebutkan dari huruf-huruf tersebut untuk dhamir muttasilnya, tapi menggunakan huruf kaf. Ya. Jadi kuma dan kum, ya. Bukan tuma, tum, tapi kuma dan kum. Ya. Dan begitu juga untuk kata ganti mukhatabah. Ya. Jadi kalau anti, ini huruf kaf, yaitu dengan harokat kasrah ki. Lalu untuk antuma, kuma, ya, sama seperti dhamir antuma pada dia dhamir mukhatab untuk laki-laki. Nah, sedangkan untuk dhamir antunna ini juga menggunakan huruf kaf, yaitu kunna. Ya, bukan tunna tapi kunna. Dan untuk kata ganti saya atau ana, nah ini juga berbeda ya, menggunakan huruf ya yang berharokat sukun ya. Ya. Lalu untuk kata ganti nahnu ya, kami atau kita yang disebutkan hanya huruf nunnya saja yang berharokat fathah dengan diakhiri huruf alif, itu na ya. Ya. Jadi yang sama ada pada kata ganti mahum, lalu hunna ya saja yang sama dengan dhamir munfasil. Selainnya ini berbeda dari bentuk
munfasilnya. Nah, sekarang kita lihat ya, contoh penerapan ya, kata ganti ya, dhamir munfasil dan dhamir muttasil dalam suatu jumlah. Oke. Ya, untuk jumlah berikut, oke, boleh dibaca untuk contoh yang pertama. Ukhti Mayrina, Dia adalah pelajar, huwa thalibun. oke, baik. Barakallahu fiik. Untuk contoh yang kedua, silakan dibaca Ukhti Masita Maya. Ya, Ukhti Masita Maya, silakan dibaca untuk contoh yang kedua, serta dengan artinya. Ummuhu jamilatun. Ibunya cantik. Oke, baik. Barakallahu fiik. Nah, itu adalah contoh penerapan dari dhamir munfasil dan dhamir muttasil jika masuk dalam suatu jumlah. Contoh yang pertama, huwa talibun. Dia adalah pelajar. Kita lihat di sini kata ganti huwa. Itu dia untuk laki-laki. Huwa ini masuk ke dhamir munfasil ya. Karena apa? Karena yang pertama dia bisa mengawali suatu jumlah. Letaknya bisa di awal jumlah. Dan kedua, dia tidak bersambung dengan kata sebelumnya. Karena dia terletak di awal, sebelumnya tidak ada suatu kata atau kalimat. Ya. Jadi terpenuhi dua syarat dari dhamir munfasil. Ya. Lalu untuk contoh yang kedua, ummuhu jamilatun. Ibunya cantik. Ibunya cantik. Nah, di sini dhamirnya ada pada huruf hu yang terletak setelah kata ummu. Ya. Dia terletak di tengah ya, terletak setelah suatu jumlah dan tidak bisa mengawali suatu jumlah. Ya, maka dhamir tersebut disebut dengan dhamir muttasil ya. Dhamir yang bersambung dengan kata sebelumnya. Oke. Masih ada pertanyaan akhwat? Ada pertanyaan dari pembahasan dhamir, bagian dhamir, atau mungkin penerapannya, maknanya, atau mungkin masih ada yang belum jelas akhwat? Boleh langsung disampaikan. Oke, tidak ada ya? Baik, akhwat. Sudah ada pertanyaan, kita lanjut ya. Nah, di sini ingin menambahkan akhwat ya. Untuk dhamir ya, dhamir muttasil ya. Dhamir muttasil pada dhamir ana itu ya sukun ya. Jika dia bersambung dengan kata sebelumnya ya, maka huruf terakhir ya atau huruf sebelum huruf ya artinya huruf terakhir sebelum ditambahkan huruf ya sukun, itu harokatnya pasti nanti menjadi kasroh ya. Walaupun harokat asalnya ini bukan kasroh, tapi karena dia bersambung dengan ya sukun atau dhamir muttasil yang ditujukan untuk kata ganti saya atau ana, nah pasti harokatnya nanti menjadi kasroh. Oke, contohnya apa? Kita lihat mungkin atau kita beri contoh ya. Misal contohnya ini bukuku. Ya. Ini bukuku. Ya. Ini bukuku. Berarti hadza ya. Hadza kitabi.
Ya, hadza kitabi. Ya. Nah, itu ya. Ini adalah bukuku. Ya. Jadi dhamir mutasilnya yaitu huruf ya. Ya, huruf ya sukun. Dan kita lihat harokat dari huruf sebelum huruf ya, yaitu kasroh. Ya. Padahal kalau kita tahu harokat asli dari kata kitab adalah dhammah kitabun ya. Tadi isim mufrad, ya isim yang berjumlah satu, dan juga sebelumnya tidak ada suatu huruf yang menjadikannya berubah harokatnya kitabun ya. Harokat akhir dari huruf ba tersebut adalah dhammah ya. Tapi kalau isim tersebut ya kata kitabun ini bersambung dengan ya sukun atau huruf ya yang menunjukkan kata ganti saya atau ana, maka harokat terakhir dari isim tersebut harus berubah menjadi kasroh. Ya. Kenapa? Kenapa harokatnya bisa berubah menjadi kasroh? Jadi ada alasannya, ya. Karena ya harokat akhir tersebut, ya harokat kasroh tersebut, harokat kasroh menyocoki huruf ya. Ya. Jadi huruf ya ini biasanya berpasangan dengan harokat kasroh ya. Ya. Maka di sini diharokati kasroh karena setelahnya ada huruf ya. Ya, kira-kira seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Ya. Begitu pula untuk isim-isim yang lainnya. Ya, dan mungkin Antuna bisa baca-baca di modul ini ya. Atau di pelajaran Nahwu. Atau mungkin di referensi yang lain. Oke, akhwat, sampai sini ada pertanyaan akhwat? Tidak ada ya? Oke, baik. Kita lanjut. Karena kita masuk pada pembahasan wazan dan mauzun. Wazan dan mauzun. Oke. Nah, wazan itu memiliki arti pola kata. Wazan adalah pola kata. Atau bisa juga diartikan sebagai timbangan atau formula. Ya. Wazan ini terdiri dari 3 huruf. Yang pertama ada huruf fa, ya. Dan yang kedua ain, yang ketiga lam. Ya. Jadi wazan ini hanya terdapat pada 3 huruf tersebut, fa, ain, lam. Tidak ada huruf selain fa, ain, lam pada wazan. Ya. Untuk huruf fa, ya, atau huruf pertama disebut dengan faul fi'li. Dan huruf ain yang terletak pada huruf kedua disebut dengan ainul fi'li. Dan huruf lam pada urutan ketiga ya disebut dengan lamul fi'li. Jadi kalau ada pertanyaan, karena tidak ada pertanyaan, faul fi'li terletak pada huruf berapa? Terjawab pada huruf pertama. Lamul fi'li huruf ketiga dan ainul fi'li pada huruf kedua. Itu untuk wazan. Sekarang kita masuk ke mauzun. Ya. Wazan, ya tadi wazan, sekarang mauzun. Ya. Mauzun. Mauzun bukan mauzun pisang ya, tapi al-mauzun ya. Dari kata wazan. Ya, itu artinya adalah
ditimbang atau yang mengikuti wazan. Ya. Jadi mauzun adalah kata yang mengikuti wazan. Kata yang kata yang mengikuti wazan atau pola kata. Ya. Nah, di sini contohnya adalah fiil katabah. Fiil kata. Kita lihat ada 3 huruf juga. Huruf kaf di sini juga disebut dengan ta'ul fi'li, huruf ta disebut dengan ainul fi'li, dan lamul fi'linya adalah huruf ba. Ya. Jadi ya terdapat syarat ya. Suatu isim bisa dikatakan mengikuti wazan. Ya. Ada syarat ya. Yaitu dikatakan suatu fiil atau suatu isim mengikuti wazan. Yang pertama, antara wazan dan mauzun dan mauzun ini harus sama dalam 2 hal. Oke. Yang pertama, Beda enggak ya? Nasi. Tadi yang waktu masih pertama ujian. Nah, aku belum ngerjain 5 lembar. harus sama dalam Itu 1 juz. 1,5. Ya. Kalau ya. Jadi harus sama dalam harokat, dan yang kedua harus sama juga ya, dalam jumlah hurufnya ya. Jadi suatu mauzun ya atau kata yang mengikuti wazan bisa dikatakan mengikuti wazan jika apa? Jika terpenuhi 2 syaratnya. Itu apa? Yaitu sama dalam harokatnya. Jadi mauzun dan wazan harus sama dalam harokat, dan yang kedua harus sama dalam jumlah. Kita buktikan di sini. Untuk wazannya fa'ala. Semua hurufnya, ketiga huruf tersebut berharokat fathah. Fathah dan ada 3 huruf ya, fa'in lam. Lalu untuk mauzun ya, juga terdapat 3 huruf ya. 3 huruf yaitu huruf kaf, huruf ta, dan huruf ba. Dan harokatnya ya juga sama. Semuanya memiliki harokat fathah ya. Huruf kaf berharokat fathah, huruf ta harokat fathah, dan huruf ba juga berharokat fathah. Ya, maka untuk fiil kataba terpenuhi syaratnya ya. Jadi dia mauzun, dia mengikuti wazan ya. Dan ini akhwat ya. Jadi kalau wazan itu harus jadi wazan ini harus terdiri dari 3 huruf inti itu ya. Fa'ain lam. Tidak bisa ya terdiri dari huruf yang lain selain fa'ain lam. Sedangkan untuk mauzun atau kata yang mengikuti wazan itu bisa semua huruf ya. Tidak mesti huruf fa'ain lam, tapi bisa semua huruf gitu ya. Untuk perbedaan antara wazan dan mauzun. Oke, akhwat, sampai sini ada pertanyaan?
Tidak ada ya akhwat, insyaallah paham semuanya ya. Oke. Nah, sekarang anak ingin tanya akhwat ya. Anak punya suatu fiil. Nih, fiilnya adalah misal semisal iya syaribah atau minum ya, syaribah intinya adalah minum. Jadi untuk syaribah ini kita masukkan ke mauzun ya, karena suatu fiil tersebut ya tidak terdiri dari huruf fa, ain dan lam, maka masuk ke mauzun. Sekarang anak tanya ya, untuk kata syaribah atau mauzun tersebut, apakah kata syaribah tersebut mengikuti wazan fa'ala? Ada yang bisa menjawab, akhwat? Ya, akhwat? Afwan Ustazah, gimana tadi soalnya? Bisa Ini, akhwat, diulangi? ya. Nah, tadi Ana punya kata atau punya fiil syariba. Artinya adalah minum. Ya. Nah, untuk kata syariba ini kita masukkan ke mauzun. Karena apa? Karena kata syariba ya, ini tidak terdiri dari 3 huruf inti, yaitu huruf fa, ain, dan lam. Maka kita masukkan ke mauzun. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ya, untuk fiil syariba ya, untuk fiil tersebut syariba ya, atau yang dia masuk ke wazan mauzun ya, apakah kata tersebut ya, syariba mengikuti wazan fa'ala ya, Tidak, apakah sih tidak ya? Alasannya kenapa? karena dia tidak sama dalam harokat. Ya, tidak sama dalam harokat. Benar ya. Jadi syariba ini tidak mengikuti wazan fa'ala, tidak mengikuti pola kata fa'ala. Tapi ya, untuk fi'il syaribah mengikuti wazan fa'ilah. Nanti kita akan pelajari juga ya bentuk-bentuk wazan. Jadi tidak hanya fa'ala, tapi ada fa'ilah, ada fa'ula, dan seterusnya. Jadi si syaribah ini, fi'il syaribah mengikuti wazan fa'ilah. Ikuti wazan fa'ilah. Oke, dikawal ya. Untuk pembahasan wazan dan mauzun. Nah, sekarang ada yang ingin ditanyakan lagi, akhwat? Atau mungkin ada yang belum jelas dari pembahasan yang sudah kita pelajari di sini? Tidak ada ya? Oke, kalau ada pertanyaan, mungkin kita bahas sedikit tentang atau mungkin berikan soal ya, akhwat ya, untuk menambah pemahaman tunah. Mungkin untuk sekarang Ana punya fiil lagi, yaitu fiil hasuna. Ya, hasuna. Dari fiil hasuna tersebut ya, apakah mengikuti wazan atau pola kata dari fiil fa'ala? Sekarang Anda ingin tanya Mayrina. Ukhti Mayrina, Endah silakan jawab ya.
Untuk fi'il hasuna apakah mengikuti wazan fa'ala? Enggak, Ustazah. Harusnya harokatnya sama ya? Mm-mm. Iya, benar berkelompok. Jadi fi'il hasuna yang artinya baik ya. Ini tidak mengikuti wazan fa'ala, tidak mengikuti pola kata fa'ala karena syaratnya tidak terpenuhi, yaitu harokatnya tidak sama dengan wazan fa'ala. Ya. Walaupun jumlahnya sama ya, terdiri dari 3 huruf, akan tetapi harokatnya tidak sama. Maka untuk kata atau fi'il hasuna ini tidak mengikuti wazan fa'ala, tapi mengikuti wazan apa akhwat? Fa'ula. Ya, fa'ula. Insyaallah dapat dipahami akhwat ya. Nah, sekarang kita masuk pembahasan fi'il. Nanti sepertinya akan Oke. Jika kita ingin membahas pembahasan fi'il, ya mungkin nanti akan terpotong di tengah jalan akhir. Insyaallah untuk pembahasan fi'il akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Agar runtut ya pembahasan. Insyaallah tidak ada pertanyaan akhwat ya pada pertemuan malam hari ini. Nanti tugas antuna adalah mungkin bisa dihafalkan ya untuk dhamir munfasil ya, dari dhamir huwa sampai nahnu serta dengan artinya. Nanti jika sudah hafal ya, mungkin antuna bisa kirimkan VN-nya di grup akhwat ya. Jadi sertakan juga namanya akhwat. Silakan bisa dimulai malam ini akhwat ya, untuk setoran ya, dari dhamir munfasil beserta dengan artinya. Untuk batas waktu pengumpulan VN terakhir ya, setoran hafalan ya, hafalan bukan melihat hafalan dari kata ganti huwa sampai nahnu dhamir munfasil ya, mungkin sampai hari Jumat ya. Nanti mungkin tugasnya 1 minggu akhwat ya. Silakan nanti terakhir pengumpulan pada hari Jumat ya, sebelum pembelajaran kita dimulai. Jadi sebelum jam 8 nanti Ana harap sudah dikumpulkan ya semua VN untuk setoran dari dhamir munfasil. Akhwat ya, mungkin untuk pertemuan pada malam hari ini kita cukupkan akhwat ya sampai di sini. Allah akan kita lanjutkan pada hari Kamis. Oke, syukron akhwat. Jazakumullahu khairan partisipasinya. Semoga Allah berikan kita keberkahan pada pertemuan malam hari ini. Ya. Oke, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan akhwatnya dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Ustazah. Alhamdulillah.